Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ngaji rutin kembali. Mau membahas beberapa apa ya? Ya intinya koreksi sih, lebih tepatnya itu. Koreksi tentang perkembangan tradingnya masing-masing. Plus kita mau bahas fundamental yang terjadi hari ini. Bahkan sedikit masukan si kude podo ae. Cepentek barokah nggonmu Wil. Cepentek Wil nggonmu. Pulaan sekarang tenan lho, tapi Heeh. pulane malah gede. Ora usah cangkeman kowe iku lho ora nggowo ndandek, jangkrik. Loro iki lho. Jadi kita mau membahas tentang dulu. Bismillah. Tapi ya. Aspa siji ne. Empuh. Ketekan rokok. Anggo iku obong-obong congor. Iya, Pak, Indonesia. Endi? Tekan helm barang mbok nggo apa? Helm nggo asbak ngawur neh. Jadi malam ini kita mau bahas beberapa perkembangan, tapi ada teman-teman yang belum datang. Ini yang sudah datang, Mas Andika, Densus 69, Mas Willy, tuh Pak Ahmad dari Zimbabwe, keliru, Mesir deh, tetangganya Firaun. Nah itu ada Boy kok, Wong Edan. Ini ada Pak Ahmad juga, Pak Madekun, dan ngopi lur. Intinya ngopi sambil santai. Jadi mau membahas beberapa perkembangan tentang target dan tujuan awal kita untuk trading. Ya dalam artian si iso nemu iku bekase teh mang. Wen ana banyu mlonyo iku. Jadi tekan di mang lali Willy mantir-mantir. Iya. Ya tentang perkembangan beberapa. Ya intinya kembali lagi ke kalian, tujuannya kalian untuk belajarnya itu apa? Apa? Jangkrik. Nah. Yo malah ada belajar dhewe kuwi. Lah iya, sik ah. Aku lagi mau bahas tentang beberapa perkembangan dan beberapa pengurangan. Iso ono poin teko ndi? Enggak. Jadi simpelnya kayak kalau Willy sekarang sudah ada perkembangan, Mas Andika enggak diragukan lagi. Pak Mat mulai beranjak, ya kan? Pak Madekun, tapi Mas gurung teko sih, Mas Ipul. Poinnya kan nanti kan ada Mas Ipul, Jeffrey itu yang mau saya kuliti. Gitu loh. Iya, soalnya kita belajar itu kan harus kayak kalian dulu awal-awalnya kan. Masih kalian berempat dulu, Mas Andika, Mas Willy, Mas Udi sama siapa jenenge siji nih? Ahmad. Nah, Ahmad. Iya, Mas Ahmad nanti sik urip ta ora yo. Tapi ndemang ndelok statusku kok no WA. Wah, sik urip cah iki.
Jadi mau membahas tentang itu sama koreksi-koreksi ditambah dengan fundamental malam ini sih, tentang fundamental yang terjadi. Ada apa dengan fundamental? Kok kemarin itu newsnya bagus, malah USD-nya bosok, kan seperti itu. Ya itu simple sih sebetulnya. Nek Pak Mat sekarang perkembangannya gimana Pak Mat? Bisa menentukan open posisi yang benar apa menggunakan itu tiap pagi? Saya kombinasi. Jadi setiap pagi saya copy ke HP, kemudian kita ambil lihat candlenya. Yang saya pelajari sementara masih ke pola untuk breakout, masih saya pantau itu sebenarnya itu gimana sih dalam pola breakout. Maksudnya bi? Kok aku malah waktu mau breakout itu gimana tanda-tandanya? Oh, tanda-tanda breakout. Ya, terus pantau, kemudian mencoba belajar apa namanya sell stop lah ya, atau buy stop sekarang. Wih, ngeri saya gitu tradingnya pakai buy stop. Dia menggunakan teknik breakout. Ya. Oh, teknik breakout. Iya, betul. Masuk akal juga. Jadi khawatir ketinggalan momen kan. Oh iya. Tiba malah ketarik. Iya. Tiba ketemu false besok. Ketemu false breakout malahan. Bosok nah. Yes. Lah iya. Iya. Si asune ilmu nggak keduren nih. Ya enggak, memang kita kan harus paham juga tentang breakout, false breakout. Contohnya kayak SAU sendiri lah ya. Nah, kayak SAU yang terjadi itu kan false breakout. Sudah break trend line daily dan ternyata dia balik arah. Nah, itu namanya false breakout. Retest kedua benda lagi. Gitu loh. Kemarin penutupan SAU terakhir ya, di penutupan 2021 itu kan di harga 18.27 penutupan harga untuk SAU gitu loh. Atau bisa dijadikan ada 3 faktor yang menurut pandangan pribadi: siklus akhir tahun, perkembangan corona, dan yang ketiga beberapa indikator trend up. Nah, sekarang kita bahas tentang trend up dan trend down. Menurutmu, menurut pembahasanmu, menurut pengalamanmu, intinya menurut pembelajaran kalian, trennya untuk SAU ini tren turun apa tren naik? Kalau menurut Mas Andika? Kalau aku untuk mayor trennya itu masih biris. Mayor tren masih biris, berarti minor trennya bullish. Oke. Ya, masuk akal juga karena memang belum break trend line, time frame besar gitu. Itu namanya mayor trend. Nah, kalau untuk minor trendnya sendiri kan dia di time frame kecil. Atau dia mengecoh minor trendnya gitu loh. Seakan-akan dia mau break untuk tren gedenya, nggak tahu dia malah minor trend. Banyaknya kan yang ketipu di situ. Termasuk salah satunya Pak Mat. Menggunakan buy stop, sell stop, dan dia yakin MC juga nantinya. Kan ngono. Enggak, kita deh sekarang master CT kok. Jangan di MC-kan. Gitu. Eman-eman. Gitu. Jadi ada beberapa pola ya di XA. Kalau saya sih kalau PAIR itu lebih ke SAU. Kenapa? Kita lebih gampang untuk membaca fundamentalnya. Sedangkan SAU sendiri itu apa ya? Ya memang fundamentalnya itu cuma satu, ke USD-nya saja.
Tapi memang kita harus memahami benar polanya seperti apa, karena banyak pola tipuan, salah satunya false breakout tadi. Walaupun GU volatilnya hampir sama dengan XAU, tapi tetap volatilnya itu lebih tinggi XAU. Itu jauh. Gak ono separone sih aslinya sih. Ada banyak pemahaman tentang XAU, ada banyak tentang pemahaman trading sendiri. Bukan cuma satu, dua, tiga. Pembelajaran sih. Sugeng dalu. Mbah sapa iki? Oh, Mbah Yani. Nggih, ngaji rutin Mbah SPR malam Jumat. Itu sugeng dalu ugi kagem rencang-rencang. Monggo ngopi bareng-bareng iki mang bahas tekan ndi si jangkrik. Goro-goro jawabi wong-wong. Nah, terus perkembangan akunnya saiki gimana, Pak Mat? Tadi ada OP itu sing CT ya atau bukan? Jangkrik tak kira sing CT kok ngene dhek sing floating iki kok. Tibake akun pribadi. Ya untung. Lah sing floating CT. Loh, tadi tak lihat kok enggak ono floating. Baru lagi kok wis ngomong floating. Ya belum terhitung itulah. Ngebuy apa ngesel? sel. Menggunakan SPR apa menggunakan breakout? Ini tadi coba breakout Di harga berapa? 1.3 135 200. 135.200. Ini di harga 135 masih kuat turun. Itu kan cuma retest di time frame H1-nya. Coba kita lihat di time frame yang lumayan besar. Dari H1 ke H4. Nah, itu retest. Karena ini sudah tercapai, kenapa kok mbok sell meneh? Ayo, Coba breakout. Ternyata keliru. Breakoutmu ora ndek kono. Breakoutmu kan lho kene iki lho, breakout ndek sini, ndek pivot, bawahnya pivot. Itu breakoutnya. Lah ndek kene iki ora breakout jenenge reversal. Wis bullish sih yo. Enggak sih. Gurung ah. Engulfingnya belum sempurna. Belum closing. Malah ikin terus no ya, bosone. Gitu. Karena tadi udah nyentuh S3 loh ya. Kalau XAU sekarang bermain di S3 atau di support 3. Nah, sedangkan untuk GU dia sekarang bermain di mendekati pivot. Kemarin sampai di R2 bendal ke support karena dia break body di bawah pivot. Itu candle kemarin ini. Oh enggak ding, iki dino. Ya. Iya. Trennya untuk GU Pak Mat, itu tren mayore itu masih buy. Tren mayornya itu masih buy. Nah, tapi ini kepatol nok kene, tapi wis nyentuh ya Dek ya. Iki wis nyentuh kok. Tapi gari nunggu brike sih. Tapi kok malah ngene. Ayo. Tipuan neh. Ini tipuan lagi, hati-hati. Candle iki tipuan, yang satu mudun, satu munggah. Selanjutnya munggah pemudun. Gitu. Ada banyak tipuan kalau lek XAU nu cetha. Tren mayore biris. Kalau ada yang mengatakan XAU itu tren mayornya itu bullish, salah. Gitu. Itu tren minornya. Untuk XAU itu tren minor itu bullish, tapi untuk tren mayornya biris. Kenapa? Harga tidak bermain di atas 1835. Kalau harga bermain di 1835, kok jangan ngopi ya, Mat? Jangan ngopi. Ngopi Om. Lanang wedok kita muni, Mak. Lanang. Oh, sing jaga mburi. Sing jaga iki gak apa-apa. Sing nang kamar. Lah sing wedok kono. Iya, iki lho jaga kamar. Iya, lha anci nang kono. Wedok. Ono acarane. Kran ngarep.
Jadi ngerti yo. Langsung aku pas ini udah buka itu. Goblok. Awur ketulanan. Mending. Terus selek. Mulus. Jadi memang banyak orang yang salah perkiraan, dikiranya trennya itu sudah bullish, ternyata ketipu. Karena memang kalau untuk SAU itu tren mayornya itu masih bearish. Kenapa? Karena belum break weekly juga, trendline weekly, monthly juga belum break. Itu untuk tren mayornya masih bearish. Gitu loh. Kecuali harga sudah bermain di atas 1835 dan bertahan di situ, itu sudah tren bullish untuk tren mayornya. Nah, tren minornya itu bearish. Gitu. Makanya banyak yang salah persepsi, banyak yang salah mengartikan. Aku nggak ngerti juga. Mereka ngitungnya aku tuh kondi orang ngerti ilmunya, gue ilmu apa ya gak paham. Gitu loh. Karena di dalam dunia trading itu ilmunya ngono-ngono lah. Gitu loh. Apa mau? Suwi. Carane ya? Gak usah nganggo iku ya, gak usah nganggo adaptor. Langsung. Cepet. Malah iki tekan Megatron. Gara-gara Transformer. Ketemu ada. Kontolodon. Kayak padul. Penjualan padul. Kontolodon. Jadi Pak Mat tadi lo sampai niku ngambilnya breakout-nya itu berdasarkan time frame berapa? Ya, tadi Mm-hmm. tadi kan saya perkirakan di apa di stabil saya perkirakan kan naik gitu saya pasang pasang apa syaratnya sell stop tadi. Iya, sell stop. Terus Kemudian saya tinggal ojo ah, sik enom kok. Jadi tinggal. Nyantol lah. Ya. Jauh loh. Berarti ya itu kalau untuk di time frame H4 ya. Kalau di time frame H4 itu breakout-nya bukan dek sini. Sampean breakout-nya dek kene kok. Lanjut naik soalnya seritas. Lah iya, iki lanjut naik. Iki wis ritas, wis tekan kene kok, wis tekan S3 kok. Seritas. Dan ritas gak kuat. Otomatis naik gitu loh. Balik ke pivot dulu. Sampai iso-iso ya RCG. RCG hari ini loh ya. Gitu loh. RCG hari ini. Gitu. Tapi yo mbo sih lek engko bengi digeret. Iso ae, kita juga gak tahu market seperti apa. Kayak gini kan karena ini wis beberapa kali bullish kan, tetap ada perlawanan. Ini kan lagi ritas pertama, gak masalah sih, masih bisa di hold Pak Mat, itu masih bisa di hold. Gitu. Toh GU juga lotnya nggak over kan 0,01 kan, wah aman. Paling ya tekan gini MC. Enggak, ya dihitung lah, dihitung kan mesti ngerti cara ngitung. Namanya dua opsi juga. Iya, ya, memang seperti itu. Jadi luwe hati-hati meneh, karena di situ ada ini tak kasih ilmu lagi sedikit tentang ilmu breakout ya. Ilmu breakout itu ada banyak pola penipunya. Nah, sekarang kita bahas nggak usah yang valid. Yang valid terlalu gampang. Sekarang tak ajari yang false breakout. Nah, false breakout kalau di trend line atau di area kalau di SPR ya. Ketika harga menyentuh di minimal ya. Minimal itu S2 umpamanya kita bearish atau S3. Jadi S3 perkiraanmu sudah bearish dan ternyata di situ ada bearish engulfing lagi. Jangan di sell. Itu masuknya areanya false breakout. Jadi begitu dia di S3 loh ya. S3 ternyata dia bikin bearish engulfing. Kan secara logika turun. Ternyata kalau di time frame gede, di time frame H4 ke atas itu balik.
Itu sinyal kembali. Makanya jadilah namanya false breakout. Begitu juga kalau di atas, kalau bermain di area resisten. Kalau di resisten di atasnya R2, R3 lah umpamanya ya. R3 ada bullish engulfing, gak usah. Entah itu bullish engulfing, entah bullish harami, pokoknya yang karakter itu gak usah. Ini tipuan. Ini karena ini ya kayak sekarang yang terjadi. Tapi ini kan time frame kecil, H1. Kayak SAU-USD sekarang yang terjadi, ini seakan-akan false breakout. Seakan-akan turun. Ya memang turun, tapi turunnya volatilnya nggak berapa banyak. Paling cuma berapa pip maksimal tekan iki loh. Maksimal di harga pip bermain di area 100 pip, 150 balik. Tak kira bom. Tiba iku kamar. Gitu loh. Pokoknya di harga bermain di S3 banyak tipuannya. Itu pun di atas juga kayak gitu, di resisten 3. Makanya di saat ini ilmu false breakout loh ya. Karakteristik false breakout salah satunya itu, dan banyak lagi tipuan-tipuan lainnya. Pokoknya harga gini Mamat, simpelnya gini. Kalau untuk di area bawah itu biasanya yang kita biasa kenal kayak bearish harami, bullish engulfing. Intinya kalau keluar itu di bawah S3 itu buy. Jangan kamu bearish ya. Intinya bearish, dia kayak seakan-akan penerusan tren, tapi bukan penerusan tren. Begitu juga di atas. Ya kayak yang terjadi saat ini. Itu banter paling banter wes. Ya iku mah. Tapi ini time frame kecil loh ya. Ini time frame kecil. Kalau coba kita naikkan ke time frame yang gede. Nah, banter kan? Wolu. Wes. Wolu siji 80 itu. Pivot November ada berapa pivot? Ya akeh gini kok. Iki November terus iki Desember Pak. Oh iya Desember. Januari kok. Lah iya. Iki sing isor dhewe Oktober. Si ono target kok sian. Oktober lho urung kecekel. Gitu loh. Oktober belum kesentuh loh, hati-hati untuk SAU. 11.5 itu. Piro iki? 55. Marem siannya. SAU areane 1760 sampai 1750. Areane. Ya entah tercapai minggu ini apa gimana nggak tahu. Intinya masih mencoba itu. Berarti kalau Jajan. secara SPR garis besarnya itu batas market antara R3 sama S3 gitu. Ya. Istilahnya gitu lah. Iya, kalau itu tapi SPR-nya SPR daily loh ya. Kalau untuk melihat breakout-nya H1 gitu loh, itu SPR-nya daily. Ini kok jumlahnya time bakat ya musuh deh. Enggak. Dia tetap H1. Karena ini memang yang ini khusus daily. Banyak ada di Ada dewe-dewe. Tapi sing time frame gede gak tak wehno. Dolanan time frame cilik ae. ya maksudnya ya rapat bonus. Jangkrik, jaluk bonus goblok. Krungu aku murid jaluk bonus ya kene. Padahal bonusan terus langgar dino. Aduh. Nah, itu salah satu karakteristik eleng-eleng loh Pak Mat. Kayak sampean tadi kesalahan itu. Gitu. Karena dia time frame gede nih keliru wesan. Dia wis sampai situ. Support, makanya dia bendal. Gitu loh, bendal. Nah, ini sejalan nih wesan. Ini sejalan. GU turun, SAU turun. TP-nya hari ini 1780 wes wani. 1780 TP-nya. Kalau pengen untuk tren mayornya, ngikuti tren mayor, TP-nya 1760 sampai 1750. Tren mayor loh ya. Kalau mau ngikuti tren mayor. Nah, kalau tren minornya 1788. Itu break bablas. Gak break, bendal
Hati-hati bendale dhuwur untuk SAU sampai 1.900. Gitu. SAU sekali bendal itu tinggi. Kenapa? Kemarin sudah 2 kali retest. 1830, 1829. Balik ke 1830 pivot. Hati-hati udah 2 kali loh. Saya ini malah bikin lower low. Ini baru lower high. Areanya baru lower high. Ya, apa-apa tah? Lower high kan? SPR medium. Nggak apa-apa. Nih, iya. Karena kayak gitu wis Ya. Ngono kan? Mau buru-buru mbok close. aku rasa serakah. Iya. Ora serakah kondi, modal 10 WD 30. Iku serakah padha wae. Gak serakah tapi tamak. Prinsipnya bener Pak. Iya masuk akal memang. Jangan takut kaya. Jangan takut jangan takut kaya. Aku takut kaya. Sama sih takut kaya. Iya. Lah aku no sisan ora yo. Oh, iya betul masuk akal. Mas Andika sekarang kan dia kan lebih nyaman dengan modal seminimal mungkin. Tapi OP-nya Mas Andika nggak banyak OP, 1 OP sniper. Nah, nanti ada satu lagi ilmu khusus untuk sniper melihat pending order bank-bank besar. Itu aslinya kan itu kan ilmu sniper itu yang digunakan para sniper. Nah itu, tapi itu nanti tahap akhir. Belum waktunya Mas Andika ya gak tak kasih. Belum saatnya. Apa meneh Willy? Apa Willy? Yo. Belum saatnya gitu. Jadi ngasih ilmu itu bertahap. Kenapa? Kalau kita kasih semuanya hari ini gak bakalan nyanda. Akhirnya itu kayak itu yang dari Mesir itu, Edan nih. Dikasih ilmu malah endingnya dibuat judi. Tapi judine ngasilno ya, Mat. Judine ngasilno ya. Ya alhamdulillah berarti ora haram lah. Masuk tapi ora dienggo. Lah ya ora haram. Loh, Percobaan. sik masuk tapi ora dienggo. Iki piye neh iki maksudnya? Yuk balekno anu tok ah. Sik masuk ora dienggo. Loh. Bahasamu keliru. Nek iki golek kaya masuk, tapi memang ora dienggo. Kok suarane jaran bakul cilok. Akhirnya jaran loh. Jadi itu tadi Pak Mat, untuk pola breakout ya false breakout. Kalau validnya ya gak usah dibahas, terlalu gampang ilmu itu. Kevalitannya itu terlalu gampang. Nah, makanya kan di situ kan sebelum dia balik arah atau terjadinya false breakout itu sudah ono tanda-tandanya sebelumnya. Ya salah satunya contoh false breakout itu kayak penerusan di tren yang sudah terjadi atau yang sudah contoh di lower low kejeron ya lower high ada sinyal seakan-akan beres engulfing, seakan-akan beres harami, mendingan kamu buy, jangan di sell lagi karena itu pasti false breakout. Itu salah satu contoh kita menggunakan trading naked candle gitu. Banyak ya kalau untuk pembahasan naked candle saya bahas di online, tapi kalau pembahasan SPR belajarnya di sini nggak di online kayak gitu. Alhamdulillah. Loh, entek siji ndak wis wareg sih. Entek siji ndak wis wareg. Lagi boleh datang. Cek kulit. Nah, ada pertanyaan nggak? Monggo. Kalau ada pertanyaan, Lek Mas Udi ini gak usah, dia wis expert di bidang EA. Piye EA nih MC nih? Durung. Oh, meh. Oh, hampir MC ya. MC no. Tapi sing di underku wis gak ono ya, nol kabeh. Masa? Aku tek mosok ku. Tak kayak Apa? uji coba. Uji coba. Tapi kayaknya ini sih. Wis Belum. Coba.
Model piro? Model 150. Iya gak kuat tau. Ayo sing kuat iku lek EU EU apa? EU settingan GU ya. Waktu itu kan 250. Model 100 jadi 150. Belum lagi saksi. Iya tapi kan gorong kena tren. Iya orang keren. Iki pas mas aku pas Set W. kena tren iki rasanya. Lho lah iya kan set W kan waktu itu kan. Dek lek kena tren iku 500 kok. Wong dhewe sing testing pertama ke 250. Dulu setting gitu. Iya. EU GU settingane. Dulu tak set gitu. Oh GU entok. Ini tak coba sing 200. Nah, 200 kita aja bertahan. Cek bertahan. Lho ngono ndak carane sadurunge MC injek sik. Nah, ini. Lah ndelala bar mbok injek open meneh. Lote gedean. MC neh. Iya. Tamat, monggo kalau ada pertanyaan. Loh. Ya ora pinter-pinter lek sementara itu dulu. Loh. Trading kok mikir. Trading ojo mikir. Gas. Gas. TP 1780 TP. Aku tak ngenteni bendale ae. Tanggung. Nanggung. Enteli bendale langsung dibai sak blengere. GU sejalan sih. Wis trene wis ngono. Wis muntuk-muntuk. Gak, iku wis sejalan. Karena apa? Dhek gak kuat nyentuh pivot. Gak kuat nyentuh pivot separuh wis nyedo. Tarik. Kan S3 kan udah nyoba S3. Wis masuk areane iku. Terus masuk tapi belum body belum di situ. Belum. Kayak di situ. Dendi. Nek S3 Ya kesal. kurang mengisor. Lek mobile Kurang mendur. kurang mengisor apa? Kurang mendur. Lek ngebay kurang mengisor. Kowe ngebay iku no iku. Ritase itu. No ritase iya, no ritase iku Mas. Kurang mendur. Kurang mendur. Nah, itu kan blok nah yo. Kurang mengisar Tes kan. kedua. Ini kiri tes kedua. Iki lah. 1755. Kan maksudnya sing 17 Nah, iya 17 tes set W dulu. Mbo yo lek set W yo. Soale iki wis untel-untelan ndek kene. Area base-nya iki ndek kene. Otomatis ini sudah nyentuh 14. garis delok. Oh, kendel anyar. Kendel anyar. Gak bisa dipercaya juga. Iso-iso sedo. Jadi mungkin kayak gitu kalau ada tentang false breakout. Intinya kalau kita yang belajar itu kan yang false dulu. Jangan yang lek valid ngono karwane. Valid kan gampang ngikuti tren tok wisan. Kevalitannya. Nah, sekarang yang angel kan false breakout. Nah, iki malas ibu lurung teko ndak telat neh ilmune. Ulang neh engko. Mulane hati-hati kalau OP Pak Mat. Kalau kayak gitu tadi masih aman sih. Kalau di harga 1352 ya. 352 piro? 5.200 pas. 35200 pas. Pas yesterday lo ngisore kok. Loh, iso mbok sell neh ku piye maksude wong iki? Pikir-pikir wis breakout ngono, ternyata false breakout. Sih. Lah malah dadi sedo dawu ngono kok. Kowe ngeselen endi to, Paman? Aku kok bingung. Kowe ngeselen iki lagian. 3.500 kan tak pasang Jenenge kok sales stop. sales stop. Ah, Ternyata saut gitu loh. iki ya pas iki paling pas nyedo iki. Iya iki kan ndok beli ya. lagi yo. Ndok esuk mau. Iya malah mbok belo iki, Mang. Sing OP iki sapa? Agak kadang dulu. Jam piro? Lho ya. Tengah 6 jam 5 mau bro. Oh iya bener iku pas nyedo iku lho, pas nyedo. Pas nyedo ternyata dhek Saut. nyangkut. Tapi ya 30 kan udah ada Iya. lembaga. Enggak sel ini. Iso sel limit nang ngisor kuwi ya maksudnya. Ilmu tekan dine sel limit nang ngisor. Wah, ngawur neh sel limit kok nang ngisor ya ditolak broker. Ini kan nganu golek LA
lower low. Lho posisine saiki wis tekan pivot kok. Meh tekan pivot iso lower low tekan ndi? Oh ngawur. Kowe ndungkono kuwi stres pamat. Ngapat ya. Iji air lo. Ngapat aja ono kan to. Ya sing ana candle ya apa-apate. Mosok ngeblank. Apa-apate ngono kok. Apa mbok apakno. Boleh sing golfing. Tapi itu terangan. iya. Jadi itu ilmu tadi tentang false breakout. Ya, terus pembahasan tentang bunda. Bunda yaitu tadi yang sudah tak jelaskan. Jadi malam ini nggak banyak-banyak sih karena yang lain ini masih pada belum datang. Mas Jeffrey juga lagi OTW dari Jakarta, katanya jemput saudaranya. Hampir tipu juga. Kayak gitu. Mungkin cukup sih, ini masih OTW, nanti kita lanjut lagi minggu depan insya Allah. Atau kalau ada pertanyaan monggo. Oleh Mas Udi ngono gak tahu deh. Karena dia kayak gak ada waktu manual ya. Boleh apa? Strategi apa? EA. Oh, scalping. Loh, scalping kan wis ono strategine. Aku dulu. Lah emangnya selama ini spin rate gak lumayan. Yo kari kowe kurang sabar sithik. Ya iya, percuma kowe. Walah. Pengene kowe gak usah ngenteni OP langsung profit ngono. Yo pakai limit order. Buka carane ku gampang. Tapi scalping. Buka broker dhewe. OP sekali OP profit bye-bye tutup moto ya profit. Buka broker dhewe carane. Iku baru diomongi, rumangsane broker e nggon mbahmu, anji yo. Lah brokerku dhewe yo. Gitu loh. STP 1788 untuk SAU USD. Yang follow tadi yo selamat, gak follow yo rasakno dhewe. Clear. Aku tak ngenteni ngisor ae. Lagi tak bae. Karena yang lain masih OTW, Mas Jeffrey OTW juga tapi nggak datang, nggak apa-apa. Yang lainnya nggak masalah, nggak datang. Nanti lanjut minggu depan. Malam ini cukup sekian dulu buat teman-teman yang online masih mau ngajar yang offline. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.